warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mannu fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas keluar dari kedua celah bibir kita pada pagi yang mulia ini selain puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita bangun di subuh hari, datang ke masjid, sholat subuh dan mendengarkan pengajian. Semuanya adalah gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses kita menuju manusia yang baik, manusia yang dikatakan ahli ibadah, merupakan satu proses tahapan yang harus kita lakukan, di mana kita hidup ini disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengabdi kepadaku. Artinya apa? Bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tahapan kita sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, menurut perspektif pandangan Imam Ghazali, ada tahapan-tahapannya, di mana tahapan pertama kita menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang baik, tentunya kita berilmu. Nah, ini saya ulang-ulang lagi supaya ingat. Kalau kita nak jadi orang baik, ya harus berilmu, belajar. Apa saja ilmunya kita belajar, tapi yang wajib adalah ilmu tauhid. Itu wajib. Ilmu mengenal Tuhan, ini wajib. Bagaimana mungkin kita kenal dengan Tuhan kalau kita tidak punya ilmu? Maka itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin.
bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Apa arti wajib? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti menuntut ilmu itu, kalau kita menuntut ilmu, belajar, maka kita mendapat pahala. Kalau tidak belajar, dapat dosa. Belajar itu bagaimana cara belajar? Nah, ada yang belajar langsung duduk di bangku sekolah. Ada yang belajar macam kita nih, mendengarkan pengajian. Ada yang membuat halaqah, perkumpulan 10 orang belajar. Nah, yang wajib adalah ilmu tauhid. Sudah itu baru cabang-cabang ilmu yang lain. Ilmu tauhid wajib. Ilmu mengenal Tuhan. Lalu tahapan berikutnya agar kita ini menjadi orang yang baik, disebut ahli ibadah, adalah kita membersihkan diri atau disebut dengan tobat. Jadi kalau kita nak jadi orang baik, kita harus tobat. Ya. Kalau tidak ada tobat, dia mau balik lagi nanti. Jadi selama ini mungkin barangkali sudah usia kita 50, 60, selama ini lah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita lakukan. Nah, belajar, kemudian tobat, bersihkan diri kita, bersihkan hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghindari penghalang-penghalangnya. Ibarat kita berjalan, nah ada penghalang, ada kayu yang melintang, ada palang. Nah, penghalang-penghalang ini harus kita hindari, ya kan? Penghalangnya apa? Penghalangnya dunia. Penghalangnya dunia beserta isinya. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi dunia ini kesenangan menipu sementara. Nah, dia bisa jadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Kadang kita baru nak ke masjid, ada betamu datang ke rumah. Kadang kita baru nak melangkah ke masjid, ada saja penghalang-penghalang. Baru nak semayang dikit, nah dangdut akademi mulai. Penghalang. Jadi dunia ini bisa jadi penghalang. Apalagi penghalangnya? Kalau tadi dunia, yang berikutnya harta jadi penghalang. Nah, itu harta. Kadang baru kita nak pergi ke masjid maghrib, nah, mobil rusak, motor rusak. Kadang kita baru nak sembahyang, lampu mati. Jadi harta bisa jadi penghalang. Ada punya sedikit tanah, diserobot orang, ada saja penghalang. Lalu apalagi Ustaz penghalang kita untuk berbuat baik itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu untuk menguasai apa-apa yang ada di atas dunia ini, yang isinya itu adalah tamak, rakus dan serakah, tak cukup menyukup. Dikasih bantuan 1 juta,
Ai sayang ngapu lah 1 juta, dak 2 juta, kan gitu. Dikasih bantuan sembako ngapu dak ada 2 karung, kok cuman kasih sekarung cuman. Jadi serakah. Jadi mikirkan yang jauh, yang di depan matanya itu dak ada dia nikmati. Seharusnya yang di depan matanya itulah yang diberikan, yang dinikmati, bersyukur. Diberi badan sehat, tidak bersyukur dengan badan sehat itu, masih terbawa hawa nafsu, ingin itu, ingin ini. Ini jadi penghalang bagi kita untuk berbuat baik. Nah, ini kita sampaikan supaya kita beringat, jangan sampai kita melakukan dan lalai dari apa-apa yang menjadi penghalang. Sudah itu apa lagi? Setan. Kalau hawa nafsu dari dalam, setan dari luar. Setan ada yang berbentuk makhluk halus, ada yang berbentuk makhluk kasar. Manusia bisa berubah jadi setan kalau dia berperangai seperti perangai setan. Nah, ini semua jadi penghalang. Jadi menghalangi terus. Kalau kita nak ke masjid, ada yang menghalangi. Nah, ini tahapan ketiga. Tahapan pertama berilmu, tahapan kedua bertobat, tahapan ketiga menghindari hal-hal yang menghalangi. Nah, yang keempat yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini adalah tahapan menghindari godaan. Kalau tadi yang menghalangi, sekarang yang menggoda. Kalau kita berjalan, Bu, yang menghalangi sudah kita habiskan, sudah kita singkirkan yang menghalangi. Ada yang menggoda. Kadang-kadang kita lagi berjalan melihat ada perempuan cantik, mata kita noleh, berbelok. Itu menggoda namanya. Nak ke masjid, akhirnya udah jadi ke masjid. Barulah berjalan keluar depan rumah. Kawan lah ngajak ngopi. Woi, kemana tuh? Nak ke masjid. Kaget lo dulu. Belum azan lagi. Mampir sini dulu ngopi. Merokok dulu. Merokok dulu. Gitu. Seharusnya sudah sampai ke masjid. Mungkin sudah 10 atau 20 ayat yang dibaca di masjid. Tapi karena mampir dulu tadi, ini penggoda. Ibu-ibu juga gitu tuh, baru nak ke masjid ketemu kawan ngobrol. Ini penggoda. Maka itu dalam kitab ini disebutkan ada beberapa penggoda yang harus kita hindari. Ya kan? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-baqa'atur rabi'ah wa hiya aqbatul awarid, yaitu tahapan penggoda. Summa 'alaika ya talibal ibadah waffaqaka Allah ta'ala bi kifayatil awarid syaghalati an ibadatillah ta'ala wa saddi sabiliha anka ya alla tusghala an maqsudika wa qad dzakarna annaha arba'atun. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua yang hadir pada pagi ini. Kiranya diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, amin. Sehingga kita dapat menghindari penggoda-penggoda, sehingga tidak membuat hati kita tergoda dengan penggoda itu. Dengan jalan kita menghindari hal-hal yang dimaksud. Apa itu? Ini ada 4 macam. Kan ini anak-anak nih. Alhamdulillah. Tidak usah berempit. Maju sini. Jangan jarang. Jangan sempit-sempit lapang masjid. Di antara yang menjadi penggoda menurut Imam Ghazali dalam kitab Manhajul Abidin,
ahaduha ar-rizqu wa mutalabatun nafsi bidzalik wa innama kifayatuhu fit tawakkuli fa 'alaika bit tawakkuli 'ala Allah ta'ala fi mawdi'ir rizqi wal hajatihi bi kulli halin. Bahwa yang juga menjadi penggoda bagi kita adalah rizki. Ini menjadi penggoda.